Pihak TNI menduga ledakan di gudang amunisi TNI di Gunung Putri Bogor dikarenakan amunisi yang sudah kedaluarsa. Penyebab ledakan gudang amunisi TNI tersebut diungkapkan Panglima Kodam atau Pangdam Jaya, Maijen Muhammad Hasan, usai ledakan pada Sabtu 30 Maret seperti dikutip dari kompas.com. Hasan mengatakan bahwa kebakaran di gudang amunisi daerah atau GUD Murah milik Kodam Jaya di Ciangsana Gunung Putri akibat gesekan amunisi kedaluarsa. Hasan menuturkan bahwa pihaknya sebenarnya telah membuat surat pengembalian atau disposal terkait amunisi kedaluarsa itu sejak awal tahun 2024 lalu. Saat ini proses administrasi penghapusan sejumlah amunisi tersebut masih berjalan. Namun demikian, gudang amunisi tersebut terlanjur terbakar sebelum ada persetujuan pemusnahan senjata. Hasan juga memastikan sistem pergudangan aman. Ia menyebut bahwa gudang tidak memiliki sistem kelistrikan sehingga tidak mungkin ledakan berasal dari luar. Hasan juga memastikan bahwa tidak ada korban luka maupun jiwa dari kebakaran tersebut. Tadi kita sudah melakukan langkah-langkah penanganan untuk pemadaman titik api dari gudang nomor 6 GUD Murah Paldam Jaya Jakarta, dan pukul 03.45 tadi dapat kita pastikan titik api sudah berhasil dipadamkan. Namun hingga saat ini masih kita lakukan pendinginan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya panas-panas lain yang mungkin berdampak pada hal yang tidak kita inginkan. Dan kita masih melakukan investigasi di sekitar lokasi hingga saat ini, dan mungkin besok pagi juga untuk melakukan penyisiran dan pembersihan sisa-sisa material yang terlempar dari gudang amunisi tersebut. Dan alhamdulillah tadi berbantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI bergabung dengan Dinas Kebakaran Kabupaten Bogor dan Bekasi, kita berhasil memadamkan semuanya, dan kami berterima kasih kepada Pemda DKI dan Pemda Jawa Barat yang telah membantu kita untuk melakukan penanganan-penanganan yang dibutuhkan, sehingga titik api yang tadi kita memicu ledakan sudah berhasil kita padamkan. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang di sekitar lokasi ini untuk tenang dan tidak perlu khawatir lagi, karena kita nilai dampaknya ini sudah tidak akan menimbulkan ledakan lagi. Tapi kami masih juga memerintahkan para aparat kami menginstruksikan dari aparat teritorial Kodam Jaya dan Kodam 3 Siliwangi, khususnya Kabupaten Bogor, untuk apabila nanti ada mungkin kelongsong atau pengungsi yang terlempar dari ini, untuk dilaporkan pada kami. Tapi sejauh ini semua dampak yang terjadi, kelongsong yang mungkin tadi mungkin banyak di media terlempar ke ini, sudah kita amankan semua pada saat ini. Namun untuk itu kami tetap akan melakukan penyisiran hingga hari ini, dan aparat kita masih bekerja sampai dengan besok pagi untuk melakukan penyisiran dan pembersihan. Mungkin itu penyampaian awal dari kami. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh unsur terkait yang telah membantu kami untuk melakukan pemadaman gudang amunisi nomor 6 GUD Murah Kodam Jaya Jakarta ini. Demikian. Jenderal, untuk ada kan masih ada beberapa orang yang diungsikan gitu ya di sekitar perumahan kota wisata itu sebaiknya tetap sementara. Jadi saya klarifikasi ya, yang sebenarnya tidak titik pengungsian, tetapi ada antisipasi dari Pak Camat dan Pak Lurah untuk merelokasi warga yang dekat dengan titik api ini, yaitu di Kelurahan Ciangsana tadi, di 2 titik, di masjid dan di kantor kelurahan. Dan itu dia dievakuasi untuk sambil menunggu dampak ini selesai gitu loh. Tapi pada saat kami tadi tanyakan lagi, sebagian besar sudah kembali ke tempat keluarga masing-masing. Sehingga titik pengungsian tadi diantisipasi saja oleh aparat dari pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bogor, Desa Ciangsana, untuk relokasi warga yang kemungkinan akan terdampak oleh ledakan ini. Demikian. Pak, izin pemadaman berapa? Kenapa? Untuk pemadaman? Pemadaman tadi dilakukan dari 27 unit pemadam kebakaran gabungan DKI dan Jawa Barat tadi. Mereka bersinergi untuk melakukan, tapi tidak semua bisa masuk ke lokasi, hanya dari Jakarta yang bisa masuk sampai ke titik api karena kemampuannya yang diharapkan dari DKI. Berapa jam? Tadi dari mulai jam 1 mungkin sampai dengan jam 3.45 tadi.
Pak, izin Oke. ada kerugian material dari ledakan di GUD. Kami tadi sudah meminta Dandim Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi untuk mendata apabila ada kerusakan rumah warga yang terdampak oleh ledakan ini, dan mungkin besok pagi baru kita pastikan ada dampak apa yang terjadi di rumah-rumah penduduk di sekitar ini. Jenderal, ini mengingat radius ledakan yang tinggi 1 km, itu kenapa ternyata hanya gudang 6 yang dapat meledak? Nah, Apa tujuan? kami sampaikan dari awal tadi kan bahwa sistem pengundangan kita sudah sangat baik, sehingga ketika gudang 6 meledak, gudang 5, 7 itu tidak kena karena ada tanggul yang tiap perlindungan dan jaraknya 100 meter per gudang, sehingga dampak ini yang keluar ke arah pemukiman adalah dari pintu yang pintu masuknya saja, sehingga tidak terdampak oleh. Kami hanya melakukan pendinginan di gudang 5 dan gudang 7 tadinya. Demikian. Oke. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa sampai dengan saat ini. Kalau pemukiman warga, Pak, ada yang terdampak nggak? Tadi saya sampaikan, ini sedang kita data. Ada beberapa laporan, tapi jumlahnya belum kita pastikan berapa. Ada yang atapnya bocor dan ada beberapa yang mungkin kacanya pecah atau apa. Kami sedang inventarisir oleh aparat teritorial di lapangan. Soal 15 orang itu gimana, Oh, itu hoax itu tidak ada korban satupun yang terlapor secara adil di lapangan oleh aparat kami. Oke? Pak, ada kerugian dari senjata-senjata yang terbakar ini nggak sih, Pak? Nggak ada senjata, Mas. Munisi ya. Munisi dan bahan peledak yang terbakar ini. Oke? Pemukiman warga yang terdampak akan diganti rugi nggak? Tadi dari Pak PJ Gubernur Jawa Barat akan mendata dan juga akan melakukan pengecekan dan mungkin penggantian pada saat kami tidak bisa menjabarkan ini sampai sejauh mana, tapi kemungkinan ada juga. Tapi juga akan berkoordinasi dengan aparat kami yang mendata di lapangan. Dugaan awalnya Untuk detailnya masih kita akan investigasi, tetapi kan karena yang tadi sampaikan di awal bahwa ini adalah munisi-munisi kadaluarsa dan sudah afkir yang kemungkinan sudah sangat labil, baik unsur kimianya maupun zat-zat lainnya, sehingga itu yang baru kita perkirakan. Apa akan ada pemeriksaan terhadap Tentunya pasti akan ada investigasi dari pihak TNI AD, tapi itu nanti mungkin kita lakukan setelah situasi aman. Jenderal, izin di situ sebelumnya ada yang jaga nggak sih, Jenderal? Ya ada, ini kan komplek pegunungan dijaga semua sebenarnya. Tapi pada saat terjadi ledakan kita sudah evakuasi semua. dan itu ada amunisi yang jatuh ke rumah keluarga gitu. Terus seperti apa tuh? Kan tadi bisa bilang tadi kan, sudah ada yang sudah kita amankan semua tadi kan, ya. Oke, cukup ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak ya. Ya.